Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTV, channel yang membahas seputaran ide bisnis di tahun 2024 yang masih potensial sampai saat ini. Nah, terima kasih yang sudah mengklik untuk video ini. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis agar bisa memahami videonya itu dengan baik. Nah, untuk video kali ini yang akan saya share adalah bisnis properti. Kenapa memang properti? Dari dulu, dari orang tua dulu gitu, itu udah disampaikan bahwa kebutuhan primer itu ada tiga. Yang pertama ada sandang, yang kedua ada pangan, yang kedua ada papan. Nah, di bisnis sandang mulai dari tahun 1900-an sampai tahun sekarang itu masih berjalan. Dan bahkan ada yang sudah sukses dari bisnis sandang itu sendiri. Banyak fashion yang sudah buka besar sampai sejauh ini. Dan setiap manusia itu akan membutuhkan sandang itu sendiri atau bahkan fashion. Yang kedua yang saya share adalah pangan. Bisnis pangan adalah bisnis food. Itu bisnis food itu dari ujung sana sampai ujung sini itu semua orang membutuhkan makanan dan bahkan pada saat pandemi pun bisnis COVID itu pada saat COVID itu pun bisnis makanan ada yang melejit juga, ada yang naik juga, ada yang high juga. Dan yang ketiga yang mau saya share untuk hari ini adalah bisnis papan yaitu properti. Karena memang di dalam properti itu sendiri memang ada beberapa banyak turunan. Kalian bisa terjun di salah satunya itu dijual beli. Yang kedua itu kalian bisa ambil salah satu niche dari bisnis properti itu sendiri seperti kalian bisa mencari tukang dan kalian bisa mendirikan mungkin CV yang bisa kalian gunakan untuk mungkin nantinya penawaran ke orang-orang untuk perbaikan rumah itu juga bisa. Yang paling fokus yang dari sini adalah yang akan saya sampaikan adalah bisnis jual beli dari properti itu sendiri. Nah, bisnis jual beli dari properti itu sendiri bisa kalian lakukan secara part-time ataupun full-time. Itu tergantung dari kalian sendiri, tergantung dari kesibukan teman-teman yang mau menjalankannya. Kalau memang teman-teman itu mungkin masih ada waktu lenggang, kalian bisa menjalannya bisnis itu secara full-time. Dan kalau pun teman-teman itu masih sampai saat ini masih bekerja, kalian bisa menjalannya secara part-time. Nah, itu bisnis untuk jual beli. Kemudian dari bisnis jual beli itu sendiri, siapa sih yang nggak tahu komision setiap jual beli dari properti itu sendiri? Pasti sudah tahu angkanya adalah 2,5%. Nah, karena setiap kalian mungkin closing dari bisnis properti ini, kalian bisa akan mendapatkan komisi atau fee dari si pemilik rumah itu nominalnya kurang lebih 2,5%. Nah, besarannya nanti untuk nominalnya fee yang kalian dapat itu tergantung dari nominal closing yang kalian dapat dari properti tersebut. Misalkan memang dari rumah, misalkan closing di angka 500 juta, berarti kalian mungkin untuk at least komisinya minimal adalah 12,5 juta. Nah, itu kalian bisa bayangkan jika kalian itu bisa closing dalam satu bulan itu mungkin dua atau tiga atau bahkan empat atau bahkan 10 kalau kalian memang rajin untuk mengiklankan dari properti itu sendiri. Nah, dari properti itu sendiri kalian sudah tahu untuk nominal persentasenya. Yang berikutnya adalah pasar atau segmen. Nah, di dalam properti ini memang ada beberapa pasar dan segmen. Kalian bisa ambil salah satunya. Misalkan segmen mungkin 500 juta ke bawah atau 500 juta ke atas. Atau juga kalian bisa ambil segmen, kalian mau fokus di jual beli tanah atau jual beli rumah. Atau jual beli gedung. Kalian bisa milih sesuai dengan keminatan dari teman-teman semuanya. Karena di setiap segmen itu pasti ada pasarnya dan yakin ada pasarnya. Karena sejauh ini saya menjalaninya itu memang masih ada pasarnya juga. Kebetulan memang saya masih fokus untuk di rumah, dijual beli rumah. Nah, itu segmen pasti ada, jadi jangan takut kalian untuk ambil segmen yang kecil mungkin di bawah 500 juta ataupun segmen yang besar yang 500 juta ke atas. Kalian nggak usah takut, pasti ada pasarnya. Yang berikutnya adalah pada saat kalian udah mendapatkan
mungkin properti itu sendiri, kalian bisa mengiklankan secara gratis yang di FB, karena sejauh ini yang saya gunakan adalah FB. FB menurut saya masih powerful untuk tahun 2024 dan itu gratis. Jadi kalian bisa manfaatkan FB secara maksimal agar iklan teman-teman itu bisa pop up di paling atas di pencarian Facebook itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten. Itu memang syarat yang paling penting, kalian memang harus konsisten. Tidak hanya di bisnis properti, di semua bisnis apapun, kalau kalian konsisten, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Yang penting kita bekerja dulu, hasilnya nanti kita akan pasti ada, dan itu sudah ada, dan yakin aja pasti ada. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses, jangan patah semangat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Salam dari saya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.